Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ibu Erni Hermanawati. Kali ini kita akan mempelajari tentang menstruasi atau haid. Seorang anak perempuan mengalami masa menstruasi ketika memasuki usia 10-14 tahun atau dikenal dengan masa pubertas. Menstruasi terjadi secara berkala atau berulang sehingga kita mengenal adanya siklus menstruasi karena membentuk suatu siklus atau terjadi secara berulang. Pernahkah kalian menandai kalender ketika memasuki masa haid? Itu kebiasaan yang sangat baik. Tetapi pernahkah terpikir juga bagaimana menstruasi itu bisa terjadi? Ketika berbicara tentang menstruasi, kita juga sering menemukan hal-hal unik yang terjadi ketika memasuki masa menstruasi. Seperti emosi yang tidak stabil, tiba-tiba ingin nangis atau merasa marah tidak jelas, atau mungkin merasakan nafsu makan yang meningkat dan sebagainya. Ataupun secara fisik merasakan sakit yang sangat ketika menjalani masa haid ini. Apakah kalian juga merasakan hal-hal seperti itu? Mengapa bisa terjadi demikian? Ternyata menstruasi ini memerlukan penanganan ataupun perhatian yang tepat. Karena jika menangani atau menyikapinya yang asal atau sembarangan dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya bagi tubuh kita. Lalu apa saja yang harus diperhatikan ketika sedang mengalami masa menstruasi ini? Pertanyaan-pertanyaan tadi perlu kita ketahui dan harus kita cari jawabannya. Yuk, mari kita pelajari sama-sama. Menstruasi adalah keluarnya darah, lendir dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim atau disebut juga dinding uterus atau endometrium. Karena menstruasi ini terjadi secara berulang sehingga membentuk suatu siklus, maka kita mengenal adanya siklus menstruasi. Umumnya siklus menstruasi ini terjadi 28 hari. Akan tetapi ada kalanya dalam beberapa kasus seorang wanita mengalami siklus menstruasi menjadi lebih panjang ataupun bahkan lebih pendek. Untuk melihat gambaran bagaimana terjadinya menstruasi, mari kita lihat animasi berikut ini. Bagaimana menstruasi terjadi? Ini adalah organ reproduksi perempuan. Sel telur atau ovum dihasilkan oleh ovarium. Setelah matang, sel telur akan dikeluarkan dari ovarium. Dikenal juga dengan peristiwa ovulasi. Pada waktu yang bersamaan dengan ovulasi, dinding rahim menjadi tebal. Jika sel telur tersebut tidak dibuahi oleh sel kelamin jantan, maka lapisan dinding rahim akan meluruh. Proses keluarnya darah ini disebut menstruasi. Adapun siklus menstruasi terdiri dari 3 fase. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi atau disebut juga praovulasi. Dan yang ketiga adalah fase sekretori atau disebut juga pasca ovulasi. Terjadinya menstruasi ini dapat dilihat juga dari beberapa tempat. Yang pertama yaitu keadaan pada dinding rahim atau endometrium. Yang kedua, keadaan pada perkembangan folikel di ovarium. Dan yang ketiga adalah keadaan hormon dalam tubuh. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan tahapan-tahapannya. Pada fase menstruasi, keadaan di dalam endometrium yang terjadi peluruhan dinding rahim, sel telur juga ikut luruh, dan ini kurang lebih sampai hari kelima. Pada fase menstruasi, di dalam ovarium terjadi perkembangan
mulai lagi berkembangnya folikel. Mulai dari folikel primer, sekunder sampai yang matang. Hal ini terjadi karena adanya diproduksinya atau menaiknya hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Jadi hormon untuk menstimulasi atau merangsang pertumbuhan dari folikel. Ya, jadi di awal menstruasi ini yang naik adalah hormon FSH. Pada fase yang kedua, yaitu pada fase proliferasi, di sini dinding rahim mulai menebal. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh hormon estrogen dan adanya hormon progesteron. Pada tahap ini kita bisa lihat hormon estrogen di sini dalam posisi paling tinggi. Hormon ini dihasilkan atau diproduksi dari sel folikel yang sedang mengalami pertumbuhan. Fungsi estrogen selain untuk menebalkan dinding rahim, juga memicu kembali untuk dihasilkannya hormon FSH dan hormon LH. Hormon LH ini adalah berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Ovulasi itu adalah dikeluarkannya sel telur dari ovarium. Jadi dia keluar dari folikelnya dan keluar dari ovarium, dan nanti yang keluar ini sel telur akan ditangkap oleh fibriae, kemudian masuk ke bagian dari tuba Fallopi. Di dalam tuba Fallopi ini dia akan menunggu dalam waktu tertentu, menunggu sperma yang datang. Terjadinya ovulasi ini pada hari ke-14 pada umumnya, ya, secara umumnya. Dan pada masa inilah atau masa terjadinya ovulasi inilah seorang wanita dikatakan sedang mengalami masa subur karena dia mengeluarkan sel telur yang sudah matang dan siap dibuahi. Akan tetapi ini tidak, hari ke-14 ini tidak selalu jadi patokan, tapi bisa bergeser 2 hari sebelum atau 2 hari setelah hari ke-14. Jadi sekitar dari hari ke-12 sampai ke hari ke-16 itu dikatakan masa subur. Selanjutnya pada fase sekretori atau pasca ovulasi, folikel yang ditinggalkan oleh sel telur membentuk corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan progesteron, dan di sini terlihat progesteron cukup naik sehingga dinding rahim tetap menebal. Apabila sel telur yang ada di dalam tuba Fallopi ini tidak dibuahi oleh sperma, maka akan dikirimkan sinyal tertentu pada korpus luteum supaya tidak dihasilkan lagi progesteron. Tadi kita ketahui bahwa progesteron dan estrogen itu untuk menebalkan dinding rahim atau mempertahankan penebalan dinding rahim. Jika progesteronnya di stop dan mengalami penurunan, maka pertahanan atau penebalan dinding rahim pun lama-kelamaan akan berkurang, dan tentunya hal ini menyebabkan tidak kuatnya lagi penebalan dinding rahim. Pada akhirnya dinding rahim akan kembali luruh bersama dengan sel telur dan terjadi kembali menstruasi. Demikian terus setiap bulan proses ini terjadi pada seorang wanita. Terkait dengan peristiwa PMS ini, di mana seorang wanita terkadang mengalami rasa sakit, emosi yang tidak stabil, ya, hal ini terjadi karena adanya pengaruh hormon-hormon yang tadi disebutkan. Selain hormon-hormon yang tadi terlibat langsung dalam proses menstruasi, ada juga yang disebut diantaranya hormon prostaglandin yang mempengaruhi kontraksi dari dinding rahim ketika terjadi menstruasi, dan kontraksi inilah yang menyebabkan rasa sakit
semakin kuat kontraksinya, tentunya rasa sakitnya juga akan terasa lebih sakit. Dan untuk menguranginya bisa dibantu dengan kompres air hangat, atau pada yang tingkat parah tentunya harus konsultasi dengan dokter. Kemudian hal yang harus diperhatikan juga ketika menstruasi adalah kebersihan dari organ kelamin kalian, karena ketika menstruasi dikeluarkan darah itu adalah suatu media atau tempat yang sangat baik atau disukai oleh bakteri, jadi harus selalu bersih dan kering. Dan oleh karena itu diantaranya kalian harus rajin mengganti pembalut kurang lebih 3-5 kali sehari, atau tergantung dari penuh atau tidaknya dari pembalut tersebut. Pokoknya jangan dibiarkan terlalu lama. Kemudian bersihkan organ kelamin sebelum ganti pembalut dan dikeringkan, jadi jangan sampai lembab. Kemudian harus cuci tangan sehingga terhindar dari bakteri yang akan menginfeksi. Kemudian juga mandi, tentunya itu juga akan menjaga kebersihan, dan juga rutin mengganti celana dalam. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.